Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan juga harus tetap waspada ya dalam situasi seperti saat ini. Karena situasinya kita memasuki masa-masa yang kita sebut sebagai uncertainty. Ini situasi yang tidak menentu. Presiden Prabowo Subianto sudah bertemu dengan para ketua umum partai politik, dan kemudian ini secara mengejutkan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memimpin jumpa pers menjelaskan hasil sidang kabinet dengan didampingi oleh lengkap itu dari Kapolri, kemudian Panglima TNI, Kepala BIN, dan Menteri Dalam Negeri termasuk tiga kepala staf angkatan. Nah, apa sesungguhnya yang terjadi? Saya akan ajak Anda untuk ngobrol dengan manusia mereka. Assalamualaikum, Bang Saididu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Bagaimana Anda melihat situasi eh, terbaru ini? Karena banyak orang yang masih gregetan ini dengan Pak Prabowo. Kenapa kok dalam situasi semacam ini, ketika tuntutan terhadap Kapolri itu semakin menguat, bahkan ratusan ormas dan ya kelompok-kelompok kelompok civil society menuntut agar dicopot, tidak dilakukan, dan kemudian justru yang terjadi malah memberikan mandat kepada polisi dan tentara untuk mengambil tindakan Ya, tegas terhadap kelompok yang ya, anarkis. Gitu. Dan juga ada ya, penjarahan-penjarahan. Itu menarik itu untuk ya, kita cermati. Apa yang sesungguhnya yang terjadi? Karena banyak yang menduga ini ada penumpang gelap yang ya, memanfaatkan kegelisahan warga, kegelisahan masyarakat ya. dengan melakukan unjuk rasa. Ya. Saya agak agak minim melihat karena saya 3 hari di Singapura dituduh melarikan diri sama Sahroni. Iya. Nah, nah, saya melihat begini, Bang Hersu. Ini kita lihat mozaik yang terjadi sebenarnya. Mm-mm. Ini kan kita sudah ingatkan bahwa Pak Prabowo perjanjian 13 surat perintah 13 Oktober dari Jokowi Ah, yang pada saat 2024 oh menjelang pelantikan dan penyusunan kabinet ya. ya, Mhm. itu kan kita tahu persis bahwa ada yang diutus menteri senior ke sana untuk menyampaikan titipan, saya suruh menyatakan geng SOP Solo Oligarki Parcok yang Mhm. menitip susunan kabinet, menitip semuanya, dan akhirnya berubah semua menjadi seakan-akan kabinet Jokowi 3 periode. Kita harus Ya, mulai dari situ. Nah, ya. itu berlanjut terus. Terus Pak Prabowo kelihatannya mulai tidak terlalu patuh terhadap itu, Mhm. belum mengganti menteri, tapi oligarki mulai di apa namanya disasar, Mhm. koruptor mulai disasar, Mhm. tapi belum mengganti pejabat-pejabat yang ditengarai adalah Jokowi 3 periode. Nah, kelihatannya Pak Prabowo makin maju sehingga ini memunculkan kekhawatiran Mhm. bahwa Pak Prabowo mengkhianati tanda kutip surat perintah 13 Oktober. Sehingga muncullah apa namanya reaksi dari geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Ya, Nah, ini, yang ini menarik ya. menunggangi Anda mungkin supaya orang jangan terlalu lupa. Tanggal ya 13 Oktober itu pada waktu itu Pak Prabowo ke Solo ya. Ya ini ya. Ini lihat ya dan ada fotonya ini ya. Ini terlihat bahwa bagaimana Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi, dan ya disitulah yang ditengarai bahwa Pak Jokowi menyodorkan susunan kabinet yang dia inginkan. Gitu maksudnya Abang tadi ya. Ya, saya ingatkan, mengulangi ini, bahwa pertemuan Solo 13 Oktober itu didahului oleh pertemuan geng SOP di Ibu Kota Negara, IKN 11 dan 12. Hmm. Oh ya. Dan keputusan di Hmm. sana Hmm. mengutus Hmm. menteri yang sangat berkuasa ke Solo. Oh, oke. Hmm. Hmm. Dan dialah menyampaikan bahwa apabila kita mau selamat semua, Hmm. maka Pak Prabowo harus mengikuti ini Jokowi. Oh, jadi itu Nah, bukan bukan semata-mata dari Jokowi pribadi, bukan ya susunan kabinet itu, bukan, bukan. bukan. Itu Oh, hasil titipan, pertemuan titipan dari oligarki ya. Hmm. titipan oligarki, dan yang nyampaikan saya itu orang yang hadir di IKN, bukan Hmm, oke. bukan isu. Oh, Nah, oke, oke. kesimpulannya, Anda nah bisa bertanggungjawabkan ini ya, ini soal ini ya. ya karena yang nyampaikan saya itu bahwa itu memang diutus ke sana, kan Hmm, uju-uju Pak Prabowo ke apa namanya ke Solo Solo. kan. Ya, ya, ya. Dan ingat saat itu susunan kabinet yang sudah masuk Hmm, itu kan agak meredakan lah hmm, sebelum diumumkan tanggal 14 hmm, hmm, Oktober gitu kan. Nah, hmm, setelah pulang dari Solo, setelah diumumkan berbalik 180 derajat bahwa ini adalah kabinet
apa namanya Jokowi 3 periode. Ya Kenapa kan? kemudian 17 jadinya ini ya? Jadi kemudian kabinetnya bengkak jadi 100 lebih itu karena Pak Prabowo udah punya susunan kabinet sendiri, masuk ke susunan kabinet dari ya Pak Jokowi dan kemudian akhirnya terpaksa digabungkan begitu. Jadinya besar gitu kabinetnya gitu ya. ya sepertinya demikian dan itu saya dapat informasi bahwa memang ingat ya Hmm. pada saat itu sudah menyatakan PDIP akan masuk dengan empat calon menteri. Oh, Ya oke. kan namanya sudah disebutkan. Hmm. Nah, saya ingat, saya dapat informasi bahwa salah satu permintaan tegas daripada geng SOP dan Solo adalah PDIP nggak boleh masuk. Oh, oke. Ya, ya. Hmm. Nah, sehingga disitulah putus antara PDIP dengan apa namanya Megawati dengan Prabowo dan Hmm. sayangnya Prabowo lebih tunduk tak Hmm. patuh kepada ya wajar lah mungkin karena masih presiden saat itu kan Hmm. 13 Hmm. Oktober tuh. Nah, Hmm. itulah awal segalanya dan mereka berharap bahwa ini akan berlanjut terus kesepakatan tersebut jangan ganggu oligarki ya Hmm. kan kabinetnya tetap utuh, kabinet Jokowi 3 periode tetap utuh. Nah, kelihatannya Pak Prabowo kan dia mulai sekarang menertibkan korupsi dan Hmm. Hmm. oligarki, ya kan? Hmm. 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 Saya dapat informasi banyak dari dalam Hmm. bahwa memang lagi ini sekali oligarki. Nah, timbul perlawanan. Tapi perlawanan baru terbuka setelah Hmm. setelah demo Agustus. 25 Agustus. Ya. Nah, ingat demo 25 Agustus itu demo yang murni sama sekali, Hmm. Hmm. betul-betul Ya. murni Hmm. masih. Ya. 28 baru ada kerusuhan. Hmm. 25 itu Hmm. adalah murni yang pada saat itu menyatakan langsung munculkan analisis dari Hendro Priyono, analisis dari yang lain bahwa ini tunggangi asing. Hmm. Ya kan? Hmm. Nah, kita semua menyatakan ini bukan tunggangi asing, rakyat sudah muak saat Hmm. itu Hmm. 25 Oktober itu. Nah, setelah itu ada yang ini setelah itu kan dipanggil Kapolri dan Panglima TNI ke Hambalang. Hmm. Nah, yang nah di situ muncul semangat geng SOP karena tidak ada tindakan apapun kepada dua hal orang ini yang dituntut bahwa orang ini adalah geng Solo, ya Hmm. kan? Nah, Hmm. akhirnya timbul semangat teman-teman geng Solo ini, ternyata pemimpin kami nggak diapa-apain, Hmm. malah ditugaskan untuk menertibkan. Hmm. Nah, jadi harus dipahami ini bahwa semangat penunggang ini meningkat setelah menganggap bahwa Kapolri dan Panglima TNI malah yang ditugaskan. Hmm. Artinya penunggang ini menyatakan kita aman menunggangi. Kira-kira Hmm. pendapatnya demikian. Karena Hmm. yang diminta mengamankannya adalah orang yang selama ini diduga Hmm. diduga itulah yang melakukan tunggangan-tunggangan selama ini. Seperti cerita Mbak Adi Beta tadi itu yang menyatakan bahwa ini ternyata pemain lama yang digerakkan untuk masuk menunggangi demo Yang demo. aneh ya, yang mengutip temuan dari wartawan Republika di lapangan ya, yang Ya, kalau yang mereka yang menjarah-jarah rumah para ya, anggota DPR dan menteri itu ya, ya oke lanjut. ya. Hmm. Nah, jadi semangat itu muncul, maka bergeraklah mereka karena dia pasti merasa aman. Karena selama ini yang menggerakkan juga mereka adalah yang sedang ditugasi oleh Presiden Prabowo untuk mengamankan. Oke, Pak, okay? ini Nah, mesti anu Bang, ini mesti rada hati-hati ya, karena ini bisa bisa serius kan kalau Anda menuding dua orang itu nanti. Ya. bukan. Maksud saya begini, Hmm. dia selama ini melakukan itu Hmm. dan tidak ditindak apa-apa, Oh, itu oke, kan? oke. Hmm. 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 Ya, Bukan ya. berarti dia menggerakkan, tapi dia Oh, ditindak apa? Tidak oh, ditindak apa-apa. saya pikir tadi Abang menuduh mereka berdua yang Nah, menggerakkan, bukan ya? Bukan ya. saya menyatakan mereka melakukan selama ini seperti itu dan tidak ditindak apa-apa. Oke? Okay? Hmm. 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 Di Hmm. lapangan juga terlihat bahwa ada yang melakukan itu ditindak apa-apa. Hmm. Akhirnya para penunggang ini masuk bahwa ini Oh, oke, oke. aman, kita Hmm. Oh, masuk menunggangi. Oke oke, kan? oke. Nah, Ya, paham. Jangan nah, sampai salah paham loh ya ini karena ini bisa ya, ada konsekuensi hukum loh ini yang serius loh ya. ya. Hmm. Ya. Saya menyatakan mereka melakukan selama ini kan dia cerita itu bahwa Hmm. selama ini dia melakukan itu dan Hmm. aman saja, Hmm. ya Hmm. kan? Hmm. Nah, dia melihat sinyal bahwa ternyata yang selama ini tidak menangkapin kita adalah orang yang ditugasi sekarang, ya kan? Oh, oke, Ditugasi oke. lagi Hmm. sekarang. Hmm. Hmm. Maka maka situlah mulai bergerak masuk penunggang Hmm. ini gitu kan. Hmm. Nah, tapi sepertinya Presiden Prabowo Hmm. udah paham bahwa ini ternyata penunggang datang, ya kan? Hmm. Penunggang Hmm. datang, akhirnya masuklah kita lihat
logikanya yang memimpin sidang, yang memberikan konferensi pers itu adalah Menko Polhukam, Budi Gunawan. Oh, Ya kan? yang tadi malam ya, Ya, ketika yang tadi ketika malam, Menko Polkam, sidang kabinet. ya tadi saya bilang Menhan tadi itu ya. Ya, oke, ya. Ya, Hmm. nah, yang ditugaskan konferensi pers, yang kita lihat juga waktu di Hambalang, waktu ketemu dengan Hmm. Ormas Islam ini yang mendampingi Pak Prabowo itu Pak Safri Samsudin kan, bukan Hmm. bukan Pak Budi Gunawan. Nah, tadi malam itu Pak Safri Samsudin Hmm. lepas dari bahwa memang beliau itu di 98 berhasil menjadi peredam Hmm. amuk massa saat Hmm. itu Oh, iya, iya, ya, sebagai waktu sebagai ya. beliau Pangdam Jaya ya waktu itu ya, ketika kantor-kantor polisi juga kosong, kemudian tentara yang menjaganya gitu ya. Ya, oke. Ya. Hmm. Nah, lepas daripada itu, bahwa tadi malam dia ditugaskan untuk itu. Mungkin itu tujuannya untuk mereda Hmm. bahwa sekarang komandan daripada penertiban massa yang saya perintahkan Hmm. sebelumnya kepada Kapolri dan Panglima TNI, Hmm. kendalinya diambil oleh Safri Samsudin. Ya kan? Nah, Hmm. ini mungkin untuk memberikan masyarakat bahwa bukan geng Solo lagi loh yang saya tugaskan Hmm. untuk Hmm. apa namanya, Hmm. untuk menertibkan Hmm. negara ini. Itu Hmm. itu. Nah, itu saya pikir langkah Itu tafsir yang namanya ya, dengan melihat tadi malam itu ya, dengan jumpa ya pers itu ya. Ya. ya itu tafsir saya. Karena kalau hanya dua ini terus yang dimunculkan, Hmm. maka publik masih Ya. mengini bahwa loh kok Ya, geng Solo betul. yang disuruh. Saya Mm-mm. paham karena di situ kan karena ada Kapolri ya. Kalau Ya, kalau cuma tentara, Menhan wajar itu ada Kapolri, ya, 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 ada Menteri Dalam Negeri, kan yang harusnya yang ya, memimpin itu Menko ya, Polkam gitu ya. Oke. ya, ya. Ya, lanjut. Nah, jadi, nah ini menurut saya sinyal yang bagus yang dikeluarkan. Ini yang Hmm. problem sekarang adalah sebenarnya eh, Pak Prabowo melakukan pertemuan kan mulai dari awalnya Kapolri Panglima TNI di Mhm. Hambalang, Mhm. kalau nggak salah 26, ya Mhm. kan. Habis itu ketemu Ormas Islam, Mhm. habis itu ketemu ketua umum partai politik, Mhm. dan kemarin terakhir adalah sidang kabinet. Mhm. Yang problem adalah dari seluruh rangkaian apa namanya, rangkaian pertemuan itu kan tuntutan publik kan adalah ganti Kapolri, Ya, ya kan? ratusan ya bahkan yang minta ya. Ratusan. Nah, Ratusan ormas ya. hampir semua. Ya. Nah, itu tidak disinggung sama sekali, tidak Hmm. disinggung sama sekali. Nah, ingatlah pada saat transisi Bung Karno ke Pak Harto. Kan Hmm. tuntutan pertamanya adalah bubarkan PKI, maka Pak Harto langsung membubarkan, ya Hmm. kan? Hmm. Nah, pada saat Pak Habibie ke Pak Harto ke Pak Habibie, yang menyatakan kan bebaskan pers, bebaskan Hmm. ini partai politik, tahanan politik, maka langsung dilakukan. Hmm. Akhirnya katuknya langsung dicabut. Hmm. Nah, ini katuknya nggak dibuka-buka, Kalau katuk waktu itu yang ya Pak memberikan Habibie tekanan. langsung dapat dukungan luas ya ketika melakukan itu Ya, waktu itu ya. Ya. dapat melakukan itu. Nah, ini yang bikin sebenarnya rakyat makin ngamuk 2008 itu adalah karena malah setelah ketemu Pak Kapolri dengan Pak Panglima TNI, malah dia yang ditugaskan untuk apa namanya? Oh ya ya. Ini. Untuk menertibkan. Akhirnya Hmm. publik kan loh kok kayak begini gitu. Hmm. Yang dituntut lain, yang malah yang disuruh ngawasi adalah yang dituntut. Nah, Hmm. kira-kira itu penyebabnya. Jadi saya melihat kita tunggu karena Pak yang sekarang yang ditugasi adalah Pak Safri yang tentu Hmm. yang sangat dekat dengan Pak Harto, Hmm. apa sangat dekat dengan Pak Prabowo, nggak mungkin mengkhianati Pak Prabowo. Hmm. Kita tahu bahwa dia betul Prabowo men, Hmm. bukan siapa-siapa, Yang istilah tidak Anda ada 24 orang yang karat bisa. ya. Yang Anda istilahkan Ah, 24 karat gitu ya, istilah Anda ya. 24 karat itu. Hmm. Hmm. Nah, itu betul-betul. Nah, jadi saya pikir ini sudah mengarah ke sana. Yang problem adalah begini, saya selalu menyatakan Bang Hersu, Pak Prabowo ini kalau Rossi mau ikut pembalap Oh, motor oh, Rossi, anu, motor GP ya. MotoGP, Ya. itu Hmm. selalu ngambil strategi yang paling bagus di tikungan terakhir. Di Hmm. tikungan terakhir, Hmm. dan dia jago sekali mengambil di tikungan terakhir. Dan Hmm. di tikungan terakhir ini Anda bisa kalah, jatuh, atau diseliding oleh lawan. Di Hmm. tikungan terakhir. Hmm. Nah, disitulah dibutuhkan kecerdikan, pengetahuan yang cukup terhadap kekuatan motor, Hmm. kelicikan sedikit, Hmm. ya kan agak licik sedikit di situ. Hmm. Hmm. Kemudian
apa namanya, ke semua keberanian diri keluar semua di situ. Nah, yang Pak Prabowo ini sudah masuk di tikungan terakhir. Mhm. Tikungan terakhir. Tapi tidak nyuri nyuri di tikungan gitu. Nah, problemnya kita 13 Oktober di Jogja 18 Agustus sudah diingatkan juga Oh, bahwa intinya 18 Oktober oleh Pak Jenderal Gatot 18 Nurmantio itu Agustus. mengingatkan 18 Agustus bukan Oktober. 18 18 Agustus. Agustus Iya. itu intinya mengingatkan erosi ini mau hujan ganti ban. Mm-mm. Ganti ban. Kalau hujan masih pakai ban ban kering, maka Mm-mm. pasti jatuh. Nah, Hmm. pasti jatuh. Nah, harusnya Pak Prabowo sudah melakukan penggantian ban saat itu, termasuk ban yang harusnya diganti itu menunjukkan itu 26 pada saat memanggil Kapolri dan Panglima TNI ke Hambalang. Itu Mm-mm. menunjukkan ban tidak diganti. Mm-mm. Ban tidak diganti, padahal hujan dah, gerimis sudah turun. Akhirnya 28 Oktober lawan-lawan keluar semua karena Dua- hujan lebat. 28 Agustus, Bang, belum Oktober, Bang. 28 Agustus. Mm. Lawan-lawan keluar semua, saingannya Rossi ini keluar dan Mm. mencoba menseliding. Apa itu yang maksudnya Menseliding Prabowo. dengan cara penjarahan-penjarahan dan sebagainya Dengan ya, kemudian. Oke. Mm. dengan cara penjarahan-penjarahan menseliding Prabowo. Dan bersamaan itu kita lihat di medsos betul-betul muncul Mhm. sudah menyamakan Prabowo dengan Jokowi. Hmm. Iya. Nah, Dibalik coba begitu sama mereka tuntutan ya. Dibalik begitu ya anunya ya. di balik mereka. Nah, Hmm. malah dari yang pro Jokowi lebih parah lagi bahwa Hmm. memang Prabowo lemah harus dijatuhkan. Udah kayak begitu kan? Pendukungnya Di pendukungnya Pak Jokowi ya. Jokowi. Mhm. Ya, itu di medsosnya sama itu. Nah, akhirnya berbalik seakan-akan pahlawan adalah Gibran Kenapa kok jadi sekarang. Gibran? Kenapa kok Ya, Gibran? karena seakan-akan Prabowo salah berarti wakilnya yang benar dong. Nah, Oh, Gibran terbukti bahkan kemarin Gibran ketemu juga sama Ojol ya, ada foto-fotonya gitu ya, ya. Itu kapan itu ya? Itu bersamaan ya dengan. kemarin Oh, oke, oke. Hmm, 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 ketemu ojol-ojolan. hmm. Ojol-ojolan ya. Nah, Ya. nah, nah, ini kan tidak permainan yang sangat terbuka gitu, sudah Hmm, sangat terbuka. Nah, sehingga kita lihat sekarang coba muncul bahwa itu Prabowo sudah. Nah, ingat tuntutan publik dari dulu sederhana kok, hmm, pisah dari Jokowi, hmm, berantas korupsi, hmm, kemudian apa namanya tegakkan hukum hmm, dan kembalikan sumber daya alam dari oligarki. Kan empat itu aja yang hmm, yang hmm, dituntut. hmm, Sekarang di ini kan bahwa ini Prabowo nggak apa namanya sudah disetarakan oleh Jokowi. Nah, saya berharap dengan munculnya Pak Safri dengan kemampuan dia Safri Samsudin mengendalikan ini, saya berharap bahwa penumpang gelap dikendalikan, tapi suara rakyat jangan di apa dimatikan, namanya dimatikan. dimatikan. Ya, ya, ya. Jangan dimatikan Hmm, karena hmm, hanya cara itulah Pak Prabowo bisa melakukan perbaikan bangsa. Hanya ya, cara membuka katup ya. agar suara rakyat tidak dikendalikan. Kalau Hmm, tidak lakukan itu, maka Pak Prabowo tidak punya teman. hmm, Karena hmm, teman kekuasaan selama ini adalah oligarki, hmm, penegak hukum, hmm, dan politisi yang kotor. Itu teman penguasa. hmm, Nah, tidak pernah berteman dengan rakyat. Nah, hmm, sekarang menurut saya Pak Prabowo memang hanya dihadapkan pilihan. hmm, Apakah bersama rakyat yang betul-betul saya sertakan suara rakyat sekarang ini murni, hmm, hmm. murni untuk perbaikan negeri. Ya. Jadi jangan, nah penunggang yang datang itu adalah penunggang yang memang dikendalikan oleh geng SOP. Itu Hmm, clear, jadi nggak usah. Nah, kepada yang penuduh-penuduh juga, itu berhentilah mencurigai rakyat. hmm, Kalian sebenarnya yang menunggangi rakyat selama hmm, ini hmm, dan menyogok rakyat. hmm, hmm, Menyogok rakyat. Nah, itulah saya pikir Bang Hersu, Pak Prabowo ini menghitung jam nih, menghitung hari, hmm, menghitung detik hmm, untuk mengambil kebijakan-kebijakan. Kalau kartu pengamannya di apa namanya dibuka, ya kartu pengamannya sederhana, ganti hmm, Kapolri. Itu hmm, itu hmm, langsung langsung timbul harapan. hmm, Dan kedua, reshuffle kabinet, nggak usah takut, hmm, rakyat akan bersama. Nah, kemarin kan muncul begini bahwa Pak Prabowo menyatakan bahwa sudah mengarah kepada anak apa makar makar dan terorisme.
dan terorisme. Saya menyatakan Pak Prabowo yang selalu makar itu adalah penumpang, penunggang yang selama ini ada, yang terorisme juga ada mereka. Apabila Pak Prabowo mendengarkan suara rakyat, maka Bapak tidur aja di Hambalang, rakyat yang menghadapi mereka itu. Gitu. Ya. Nah, jadi rakyat sekarang ini masih bersama Pak Prabowo sampai kartu pengaman itu dibuka. Gitu. Ya, ya. Ya, ini menarik ya. Berarti Anda mesti mengingatkan Pak Prabowo untuk dipisahkan gitu. Kalau memang disebut ada makar itu harusnya clear siapa yang makar karena rakyat Ya, nggak mungkin makar kepada pemerintah kan. ya, Ya. ya, Yang bisa makar tuh yang mereka juga punya kekuasaan dan punya senjata untuk menjatuhkan Pak ya, Prabowo kan. Gitu ya. ya. Nah, itu kan terbuka semua bahwa ini kan kita ini kan masih saya 98 masih anggota MPR paham permainan mereka Mm, dan modus itu masih itu artinya modus-modus pembakaran halte pembakaran modusnya sama nggak ada mm, bedanya gitulah. mm. Nah modus itu Pak Prabowo harus paham betul kan Pak Prabowo saat itu adalah Pangkostrat pasti Iya. paham bahwa Mm, modus mm, ini nah mm, terjadi. Nah saya masih berterima kasih karena Pak Prabowo tidak terlalu terpengaruh mm. 100% kepada Hendro Priyono. Yang Hendro Priyono selalu begitu, Yang mana? Yang selalu mana nih? menyatakan asing. Hah? Yang mana? Yang mana? Terpengaruh soal Dia apa nih? menyatakan bahwa ini ditunggangi asing. Oh, Itu oke, oke. selalu. Mm, Oh, mm, itu kan hari tanggal 25 dia yang keluarkan itu dah. Jadi di awal sudah menyatakan membelokkan bahwa ini asing di belakangnya. mm, Nah, mm, kita tahu bahwa ini untuk menutupi bahwa oligarki yang selama ini bersama beliau itu mm, sedang dilindungi oleh mereka. Nah, mm, nah, nah, ini saya bilang begini juga, Bang Hersu. Orang sering menyatakan bahwa ojol ini tidak mungkin murni ininya. Orang nggak tahu dari data yang saya punyai dari 7 juta sopir ojol Hah, berapa? itu 7 7 juta? juta, Banyak 7 juga juta ya? yang aktif, Oh, yang ya, full ya. loh ya. Ya, 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 ya. Itu 50% adalah sarjana. Benar. Ya, Saya bisa membenarkan karena saya pengguna ojol. Jadi saya tahu. ya, Ya, ya. 50% sarjana yang baru bekas di PHK. Nah, iya, betul. Mereka Jadi melek, kalau betul ya. Melek betul soal ya, politik pun paham mereka ya. ya, Hmm. jadi ini adalah orang-orang kelas menengah yang jatuh menjadi kelas bawah. Hmm, 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 Kelas bawah ini harus dipahami oleh Presiden Prabowo. Ini ojol ini hmm. bukan masyarakat biasa. Betul. Ini Ya, pengalaman saya dari Jogja pekan yang ya, tanggal ya, lalu saya ke bandara naik ya, naik naik apa? Naik mobil Grab ya, mobil Grab itu ya. ke bandara. Itu sopirnya adalah sarjana lulusan UGM, dia angkatan 86 katanya Ya. begitu ya. Nah, ingat anatomi 98 Hmm. itu yang kena itu kelas menengah atas. Yes. Ya, ya, ya. Ya, Hmm. bukan kelas menengah yang jatuh miskin. Hmm. Hmm. Oke. Hmm. Nah, sehingga emosinya saat itu tidak sebesar emosi yang sekarang. Hmm. Hmm. Emosi masa sekarang itu adalah emosi yang kelas menengah jatuh miskin Ya. dari kebijakan Hmm. yang dibikin oleh Joko Widodo Hmm. selama 10 tahun. Ya. Karena utang besar, pajak macam-macam. Nah, Pak Prabowo nah seakan-akan memasang badan terhadap kerusakan ini. Hmm. Kerusakan ekonomi yang dibikin oleh Joko Widodo. Hmm. Nah, dan diperparah dengan sikap arogansi dan hedonisme pejabat. Jadi Iya. ya, nah Hmm. jadi jangan jadi gerakan ojol itu jangan dianggap gerakan sederhana. Dia bisa jauh lebih besar daripada ketua partai politik manapun. Ya, dan Karena mereka itu tidak ditunggangi ya, itu yang. tidak mungkin ditunggangi. Mereka, nah kita tahu penderitaan mereka Hmm. mencari 50 ribu sehari aja setengah Ya, mati. ya, ya, ya. Sehingga saya berharap masyarakat kalau menerima apa-apa dari ojol minimal kasih minuman aqua minuman air mineral karena Ya. minimal mengurangi pembelian air mineral di jalan Iya, untuk dan, anaknya. dan itu nggak fairnya oleh aplikasi mereka motong motong janunya gede banget, kita yang diminta untuk memberikan tip kepada para driver ojol itu kan, itu nggak fairnya. Iya, iya. Nah, jadi saya pikir Jenderal Safri Samsudin paham bahwa ini anatomi 98 dengan ini berbeda sekali. Hmm. Dulu itu adalah
kelas menengah yang kena karena krisis perbankan, bukan krisis belum ekonomi loh saat itu, hanya krisis moneter, bukan krisis fiskal. Sekarang Pak Prabowo ini menghadapi krisis moneter dan fiskal dan ekonomi. Ya. Tiga krisis yang hadapi terus dan politisi dan penunggang memanfaatkan ini. Jadi itu yang Pak Prabowo harus ingat. Nah, kalau sudah masuk krisis fiskal, maka yang kena pertama itu adalah masyarakat paling lemah. Paling lemah. Nah, sehingga menurut saya, kartu pengaman yang kedua Pak Prabowo juga duduklah dengan tenang melihat kalau perlu melakukan realokasi anggaran untuk penenang kembali publik. Nah, Ya. saya ingin menyatakan tinjau kembali anggaran kepolisian yang naik lagi. Itu apakah perlu dinaikkan? Anggaran Kementerian Pertahanan juga untuk yang maksudnya yang dekat dengan beliau. Kalau perlu anggaran makanan bergizi gratis Yes. yang 352 triliun juga kalau perlu itu ditunda dulu demi rakyat, menenangkan rakyat, Yes. bahwa itu dialihkan. Kalau perlu hidupkan kembali subsidi lagi listrik, subsidi lagi BBM supaya rakyat menyatakan bahwa memang Pak Prabowo kembali memperhatikan rakyat, cabut semua dulu kenaikan pajak gitu. Itu Ya. menurut saya kartu pengaman yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo sambil mengembalikan kepercayaan publik bahwa Pak Prabowo sudah kembali bisa mengendalikan negara ini, bukan lagi membiarkan para penumpang gelap untuk memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan Presiden Prabowo. Yes. Saya kira publik paham kok ya, kalau ini soal MBG ini kan soal janji kampanyenya Pak Prabowo ya. Tapi Ya. dalam situasi seperti ini ketika kemudian ada prioritas dan itu dikomunikasikan dengan baik kepada publik, publik bisa menerimanya kan gitu. Ya, iyalah karena anggarannya terlalu besar. Coba 352 triliun Bang Hersu. Kalau Iya. ditambahkan antara Kementerian Pertahanan sekitar 160 ini 60-an tambah ini Kapolri 140 sekitar 300 triliun. Hmm. Itu dua kementerian itu tambah ini MBG itu 352 triliun. Nah, kita harus ingat daya serap tahan ini, daya serapnya karena memang sulit sekali untuk Iya, masih dilaksanakan. kecil ya. 171 hanya sekitar 10-an triliun ya yang Iya, terserap ya tahun lalu ya. paling tinggi udah semester 1 pengalaman saya sebagai birokrat Hmm. itu kan baru 10-15 triliun. Jadi paling Hmm. tinggi habis 30 sampai 35 triliun sampai akhir Hmm. akhir akhir tahun. Hmm. Melompat menjadi 362 triliun itu berat sekali. Berat sekali untuk Ya. melaksanakan. Hmm. Nah, jadi saya pikir Pak Prabowo ini dengan memunculkan sekarang Syafri Samsudin sebagai pengendali keamanan nasional, istilah saya aja, nggak tahu benarnya, itu timbul kepercayaan publik kembali bahwa penumpang gelap itu bisa direda dan saya yakin juga tidak akan melakukan penutupan suara rakyat Ya. yang tidak anarkis Ya, untuk ya. menyuarakan. Ya, di Itu saya pikir. kalangan generasi muda kan sekarang anak-anak Gen Z mereka menyuarakan kekhawatirannya darurat militer yang membuat Ya, dilakukan pemberangusan. Kalau itu yang terjadi, ya. itu citra Pak Prabowo di dunia internasional akan drop lagi setelah sebelumnya naik tinggi setelah Nah, amnesti dan abolisi ya. ya. Ya kepada Tom Lembong dan Saya Soeharto. Ya. saya di Singapura ketemu orang yang saya Nah, kenal, ya. menarik nih Anda ke Singapura nih. Nah, ceritain dulu ini banyak nggak orang-orang yang udah kabur tuh. Oke, silakan. Saya lihat enggak, tapi orang Singapura memonitor betul apa yang terjadi di Indonesia, Hmm. terutama apa namanya konsultan investor di sana. Hmm. Hmm. Itu saya ketemu orang yang saya kenal baik bahwa orangnya ini memang selama ini konsultan investor ke Indonesia itu puluhan miliar dolar. Sepertinya dia ada yang sekitar 6 miliar dolar sudah menunggu tinggal 2 hari langsung minta di hold semua. Hmm. Sampai begini, saya bilang apa yang Anda takutkan? Sampai Presiden Prabowo memberikan jaminan bahwa memang korupsi, penegakan hukum, dan stabilitas politik itu bisa dijaga untuk jangka menengah dan panjang. Ya, oke. Nah, itu yang diharapkan. Kalau itu dilakukan, maka investasi akan masuk karena di Indonesia itu tempat investasi yang paling Ya, menarik sebenarnya. ya, Nah, ya. jadi sebenarnya yang harus saya kata Pak Prabowo udahlah buang semua bahwa saya punya utang politik kepada siapapun, Hmm. maka kembalikan bahwa memang Anda presiden yang ingin memberikan keamanan, stabilitas, anti korupsi dan penegakan hukum yang ini. Tapi kalau sampai detik ini Sylvester saja nggak bisa ditangkap, bagaimana kita mau percaya? Ya, Sylvester Iya, saja yang kayak begitu nggak bisa iya, dieksekusi, susah iya, sekali.
Iya, Nah, bukan nggak bisa, nggak jadi mau, nggak. ya, nah, jadi Pak Prabowo, saya berharap Bapak Presiden Prabowo tunjukkan dulu deh. Kita Sil- nggak bisa percaya menyatakan bahwa Bapak bisa menangkap Reza Khalid tanpa bisa Menangkap Sylvester Matutina. mengeksekusi Sylvester. Iya, iya, Ini iya, iya. artinya mau menangkap gajah, semut aja nggak berani nyentuh gitu Iya, kan itu. iya, iya. Nah, Mudah-mudahan jadi setelah mendengar Anda ini hari ini, mungkin minimal hari ini atau besok udah ditangkap itu. nah, jadi banyak hal-hal lain yang menurut saya perlu perlu Pak Prabowo. Saya pikir ya udahlah, baguslah. Nah, kita lihat Pak Bang Hersu ya. Itu kan kita harus salut bahwa Pak Prabowo sudah berhasil tanda kutip mengajak ketua umum partai. Itu Mm. itu itu pertama dalam dalam sejarah bahwa bahwa mengajak. Kalau Pak Harto dulu kan bisa lah, karena hanya 3 partai. Tapi PSI nggak ada Ya, kemarin kelihatannya, nggak ada PSI. kan karena mungkin alasannya tidak ada di parlemen gitu kan. Oh, Nah, oke. ini kan apa namanya, Pak Prabowo, gimana kita rakyat tidak menduga bahwa Bapak masih ini sekali ke Solo. PSI, partai yang tidak masuk parlemen, Bapak Ah, kasih hadiah menteri, wakil menteri, komisaris BUMN banyak sekali. Jadi susah iya, sekali dibantah kalau iya. menyatakan bahwa bahwa apa namanya, karena kriterianya nggak masuk sama sekali, Bu. Iya. Coba aja PKS yang masuk, ya kan, Ah, suaranya banyak, ah, tapi dikasih menteri kan cuma satu, ya iya, kan. iya, Itu pun bukan PKS, kader PKS yang iya, iya. ya. Nah, sementara karena partai anaknya presiden Iya. PSI Ah, tidak ada di parlemen, karena bagaimana kita menjawab bahwa Bapak tidak melaksanakan, tidak apa namanya, tidak patuh kepada Solo, iya, susah sekali iya, 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 dibantah gitu iya, loh. iya. Nah, itulah saya pikir langkah-langkah yang diperlukan Pak Prabowo sekarang menurut saya sudah mulai, bahwa munculkan orang-orang yang memang kredibilitasnya di publik, bahwa tidak terafiliasi ke siapapun, Mhm, kemanapun, untuk mengendalikan negara. mhm. Nah, jangan seperti tahu-tahu dikasih. Nah, kemarin ada menarik Bang Hersu, bahwa kan dibentuk tim industri mineral, yang ketuanya adalah Menteri Kemendikti. Kemendikti, ya, ya, Ya. ya. Nah, ini apakah ini tanda untuk mengambil alih Ah, hilirisasi dari Bahlil? ah. Dan Ya kebetulan dia kan? memang seorang anu ya, Ahli, seorang ahlinya lah di bidang itu ya. ahlinya. Nah, Hmm. kita nggak tahu apakah ini cara. Nah, Nah, itu siapa tahu ini cara menarik itu. Prabowo sekarang melakukan, menarik satu demi satu kekuasaan yang masih berada di Jokower. Ya, kita Tetapi Pak Jokower aja Pak lah Pak namanya. Luhut diberi jabatan baru loh, penasihat bidang digital kemarin. Nah, penasihat bidang digital, siapa tahu itu jebakan untuk kasus komputer di Kemendikti. Oke, ya, ya, ya. Nah, dengan Pak Safri dimunculkan, ini nah, lihat hari ini mereka tuh timbul kepercayaan loh, Siapa itu? ya kan? Kepada langkah bahwa Pak Safri yang muncul ke depan, ya Hmm, kan? hmm, Nah, akhirnya demo kan dibatalkan. Saya dapat informasi demo-demo mahasiswa hmm, dibatalkan. Nah, hmm, pada saat Pak Prabowo menugaskan Panglima TNI dan Kapolri mengendalikan lapangan, maka hmm. malah Ya, apa namanya, demo naik. Jadi itu tanda-tanda kepada Presiden Prabowo, rakyat butuh yang Bapak tugaskan adalah yang punya kredibilitas kepercayaan publik, oke. bukan karena afiliasi politik. Itu yang paling penting. Cobalah isi pejabat yang memang publik percaya. Karena sekarang saya katakan, muaknya rakyat sekarang itu bukan karena apa? Dia kehilangan kepercayaan di tengah penderitaan, Ya, dan saat itu muncul pejabat hedonis, muak melawat ya, pejabat hedonis. ya. Dan Ini, saya ya. tinggalkan sih bahwa berhentilah berjoget-joget. Betul. Joget ini memancing emosi orang yang menderita. Mm-mm, Rakyat sekarang menderita. mm-mm, Kurangilah. Kalau kita lihat, sering dapat video orang-orang sekitar sekitar Presiden Prabowo, mm-mm, itu kan hobi jogetnya nggak ketulungan gitu. mm, Dimanapun ada mm, kesempatan 1 5 menit joget lagi itu. mm, mm. Ya bukan saya anti joget, tapi ini Ya, tahu psikologi rakyat. Ingat tak, ya. waktu ke kunjungan ke Solo, Mm. waktu Oh, iya, acara iya, iya, PSI iya. Yang makan Prabowo makan Solo, makan bakmi itu ya, malam-malam makan bakmi ya ya. Mm, ya mm. habis itu joget lagi mereka. Iya.
Nah, Mm, di luar negeri kita sering juga dia joget-joget. Ini mm, apa negeri ini gitu loh. Jadi maksud saya, mm. Bapak Presiden Prabowo di tengah situasi negara yang rakyat susah, hentikan dulu joget deh orang-orang sekitar Bapak gitu. Iya, oke. Ini kecil, hal-hal kecil tapi ini Ya, penting untuk diperhatikan ya. nah Oke, yang baik. kedua saya harap Pak Prabowo yang paling gampang tuh, udahlah kasih instruksi, mobil nyiungin nggak boleh ada untuk Oh, sementara, foreigner, kecuali siap, siap. ambulan dan mobil kebakaran. Mm, Karena mm. itu membuat emosi rakyat. Iya, dan lalu Emosi apalagi rakyat. di Jakarta udah macet, ditambah orang lagi Ya, sebel semua ya. Oke, ya, baik. oke, jadi saya pikir itu ya Ya, intinya Pak Prabowo, Bapak sekarang saya berharap mencontoh pembalap Rossi dalam yes. mengambil strategi di Ambil di tikungan tikungan. terakhir. Yes, yes, baik. Ngambil tikungan terakhir, kalau Bapak terlambat ngambil gaya Rossi, maka Bapak diseliding oleh Oleh lawan. lawannya. Yes, dan itu mulai terjadi. Diseliding Oke, oleh lawan dan ya. Bapak terjatuh dan lawan yang akan juara. Oke, Itu saja. terima kasih Bang Makasih. Said itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.